Kainama ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kawin dengan beberapa wanita, termasuk Maria Magdalena, terus punya anak dari yang bernama Maria juga kalau nggak salah, dan menikah juga katanya dengan wanita di bawah umur dan punya anak gitu. Saya bingung ya. Ini orang Kainama ini kan kalau saya lihat sih usianya masih di bawah saya kayaknya Pak Paul ya, masih sebaya-baya Pak Paul kayaknya ya. Nah, ini kok baru sekarang dari mulut seorang Kainama ini baru saya tahu ada informasi kawinnya Tuhan Yesus ya. Jadi ini kan penghinaan ya, penghinaan besar. Jadi nggak ada apa-apanya kesalahannya Aman Suherman itu dibandingkan ini ya. Jadi kalau nantinya ini juga dibiarkan oleh negara, wah saya nggak tahu lagi bagaimana negara ini menghargai orang-orang Kristen sebenarnya di Indonesia. Itu aja saya berpikir. Ya semua YouTuber Islam ya lihat saja ya, kita sedang laporkan kalian, beberapa dari kalian, ya banyak lah, bukan beberapa, banyak ya, kita lihat saja nanti ya, siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk duluan, cuman kalian ngelaporin saya kok enggak masuk-masuk ya, kebal hukum, aduh, sampai mereka capek membahas Jose Paulus Hang, ya. Pak Paul, tadi kesalahannya menurut saya nih ya, kesalahannya Kainama terhadap negara dan terhadap umat Kristen di Indonesia maupun seluruh dunia, terutama penghinaan, penghujatan, dan fitnah yang dia sebarkan di berbagai YouTube, baik itu dalam wawancara ataupun yang di-share kembali oleh teman-temannya, bahwa narasi-narasi dari Kainama ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kawin dengan beberapa wanita, termasuk Maria Magdalena, terus punya anak dari yang bernama Maria juga kalau nggak salah, dan menikah juga katanya dengan wanita di bawah umur dan punya anak gitu. Saya bingung ya. Ini orang Kainama ini kan kalau saya lihat sih usianya masih di bawah saya kayaknya Pak Paul ya, masih sebaya-baya Pak Paul kayaknya ya. Nah, ini kok baru sekarang dari mulut seorang Kainama ini baru saya tahu ada informasi kawinnya Tuhan Yesus ya. Jadi ini kan penghinaan ya, penghinaan besar. Jadi nggak ada apa-apanya kesalahannya Aman Suherman itu dibandingkan ini ya. Jadi kalau nantinya ini juga dibiarkan oleh negara, wah saya nggak tahu lagi bagaimana negara ini menghargai orang-orang Kristen sebenarnya di Indonesia. Itu aja saya berpikir. Kalau hal sebesar ini saja pun misalnya negara membiarkan atau dalam hal ini aparat penegak hukum membiarkan, bagaimana dengan nasib kita berikutnya, anak cucu kita gitu loh. Ini ya memprihatinkan ya. Nanti ke depan saya jadi ini kalau sempat ini tidak diproses, padahal hanya berkata saya Aman Suherman hanya berkata saya pemenang MTQ gitu, Pak Yusuf sudah ditangkap sedemikian hebohnya ya. Ini ya saya pikir sih ya udah sangat parah ya, parah menurut saya Pak Paul kalau sempat tidak diproses ya. Ya moga-moga ya Pak, dari para bapak-bapak polisi ya, penegak hukum ya, melihat ini ya, kalau sempat berani mempertontonkan ketimpangan yang begitu jauh ya, seperti langit dan bumi, ya luar biasa. Ya saya pikir sih ya, kita ini sudah saling tidak percaya kan, terbentuknya Indonesia ini bukan karena apa-apa, tapi karena kesepakatan gitu ya. Jadi ya saya pikir ada sesuatu yang nggak beres, ada yang
yang setia dan tak setia ini di sini. Kalau ternyata tidak diproses, Pak. Gitu loh, itu pendapat saya, Pak. Karena nggak ada bandingannya lah kesalahan Yusuf Mandubulu dengan Kainama. Kalau mau diukur ya, gitu loh Pak Paul. Itu aja sih pendapat saya, Pak. Nah, kita lihat saja, makanya kita lihat saja apakah nanti dengan YouTuber Islam ini yang sedang kita laporkan ini nanti ya ya semua YouTuber Islam ya lihat saja ya, kita sedang laporkan kalian, beberapa dari kalian ya banyak lah, bukan beberapa, banyak ya, kita lihat saja nanti ya siapa yang masuk duluan. Siapa yang masuk duluan. Cuman kalian ngelaporin saya kok enggak masuk-masuk ya. Kebal hukum. Aduh, sampai mereka capek membahas Joseph Paulusang ya. Sampai capek membahas Joseph Paulusang karena kebal hukum, Saudara ya. Kita lihat ya, para YouTuber Islam ini ya. Nanti siapa yang masuk duluan? Apakah Nandar, apakah Kainama, apakah siapa nanti yang mau kita tunggu ya. Banyak yang kita laporkan, Saudara ya. Kita nggak tahu bagaimana seadil-adilnya pemerintah. Ya tadi Anda sudah dengar sendiri ya, dan Ferdinand Hutayan sendiri adalah salah satu korban dari undang-undang penistaan agama yang nggak jelas ya. Nah, masalahnya bukan karena uang, tapi buat mereka ini adalah masalah jati diri mayoritas, Saudara ya. Politik identitas mayoritas harus menang katanya ya. Menang benar atau salah, mayoritas harus benar pokoknya. Nah, itu masalahnya. Itu yang akan membuat Indonesia bubar tadi ya, kita dengar ya. Indonesia bisa bubar, Saudara ya. Bubar. Benar, Saudara ya. Nggak usah nunggu 2030 kata Prabowo ya. Nggak usah nunggu 2030. 2024 ini loh, Saudara, bisa bubar. Bisa bubar ini, lihat aja, Saudara ya. Ya, kita benar ya, dites adil apa enggak ya, kita tes, Saudara, kita lihat aja ya dengan caranya yang sama ini ya. Kita laporkan ya semua satu-satu. Ya, ini Galarua melawan ya, Saudara ya. Galarua melawan ya. Makanya saudara-saudara ya, ayo support Galarua ya. Kita membutuhkan dana yang sangat besar. Karena apa, lawyer kita semua ya, untuk uang perjalanan mereka ini butuh ya, butuh apa namanya, butuh support dana, Saudara ya. Dan ini bukan buat saya, Saudara ya, tetapi buat operasional teman-teman di Galarua ini ya, mereka riwa-riwi sana sini ya, nih apa transportasinya ya, sewa mobil segala macam ya, Saudara ya. Pergerakan ini kita butuh, dan kita sedang membuka divisi pelindungan ibu dan anak, wanita dan anak, Saudara ya. Nah, ini kita membutuhkan tenaga ahli apa segala macam. Kalau nggak ada duitnya kita nggak bisa jalan, Saudara. Kalau ada duit mah semua gampang. Maka dari itu kita mengharapkan saudara-saudara bisa mensupport ya pergerakan kita. Ya, kita ada 4 yayasan. Ya, Damaris itu buat ngasih makan orang-orang miskin di pinggir jalan. Galarua ini yang bergerak untuk kemanusiaan dan untuk bantuan hukum bagi Anda, Saudara ya. Kita ada kerjasama dengan lawyernya Alvin Lim, yaitu Pak Adi Nugroho, itu ya teman SMA saya dulu ya. Terus kemudian ada juga dengan, kita ada namanya Damar Kasih untuk memberitakan Injil ya, dan merawat orang-orang murtadin ya. Banyak sekali ya, kita ratusan ya, kita sudah baptis ratusan orang, Saudara ya. Banyak kita ya, atau nanti kapan-kapan nanti kita rekapitulasi ya. Nanti kumpul-kumpulin ya, kita ada, ya jadi kita memang mungkin perlu nanti Natalan, Bu Vivin sama Pak Alex bikin ini ya, Damar Kasih perlu bikin acara Natalan murtadin itu ya, para murtadin itu perlu. Oh iya nih Pak Supriyadi nih, mamanya baru dibangun, tapi mamanya dari ini ya, dari agama leluhur ya. Pak Supriyadi ini mamanya baru dibaptis oleh Damar Kasih, Saudara ya. Diinjili sama Supriyadi sendiri ini. Pak Supriyadi ini adalah ketua Galarua Jawa Timur, Saudara ya. Mamanya dibaptis, luar biasa, Saudara ya. Habis dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit, langsung minta dibaptis mamahnya, Saudara ya. Sakit, terus udah keluar dari rumah sakit langsung dibaptis. Ini katanya lagi ngantri, sepupunya semua ada yang mau dibaptis juga nih, sepupunya Pak Supriyadi, Saudara ya. Wah, kita memang lagi panen ya.
Damarkasi ini panen luar biasa, saudara, panen jiwa-jiwa. Terus ada Hagios Embun Pagi, ya. Embun Pagi ini buat kita ruang tolong menolong, ya, supaya komunitas kita ini bisa ini ya, saudara ya, bisa saling mendukung, ya. Tahun kemarin kita Desember 2022 kita bagi-bagi sepatu, ya, 150 sepatu kalau nggak salah ya. Saya lupa berapa pasang sepatu itu. Kita bagi-bagi cukup banyak ya, bagi-bagi sepatu baru. Harganya 500 ribuan, saudara ya. Terus kita kita juga ada tolong menolong sesama untuk komunitas kita yang rajin ikut Embun Pagi, ya, doa pagi sama Koinonia online, yang aktivisnya Damaris, Damarkasi, aktivisnya Embun Pagi itu yang buat ruang tolong menolong kita, saudara ya, internal. Ada yang kita bayar di BPJS ya, ada yang kita bayar di sekolahnya. Luar biasa ya. Makanya saudara ya, dari mana? Ya dari Anda. Anda yang membuat mujizat itu. Anda dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat sehingga orang-orang yang miskin ini dikasih makan, orang-orang yang tidak bisa bayar sekolah, orang-orang yang sedang kesulitan masalah hukum, yang sendirian, kita bisa bela tanpa pamrih, saudara ya, tanpa pamrih. Ya, berapa kali kita melakukan pembelaan, ya kita berjuang sebisanya kita, tetapi kalah atau menang yang penting Anda kan tidak sendiri. Ya, banyak kali Anda sudah sendirian, habis banyak, ya kan. Nah, tapi Anda tidak sendirian, sehingga Anda dibantu, ya saudara ya. Oke, ini kalau tidak ada lagi, kita mungkin sudahi malam ini. Besok saya ada di Berlin, saudara ya. Kita live-nya dari Berlin 2 hari ya, atau tiga hari ya. 3 hari saya di Berlin, saudara ya. Kita ada beberapa hari di Berlin. Nanti kita ada apa namanya? Ya mudah-mudahan lancar, nggak ada masalah ya internetnya ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita akan tutup dalam doa. Nih Pak Robert Mawengkang boleh tutup dalam doa.